Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis pembelajaran. Nah, eh, topik yang akan kami bahas, yang pertama ada pengertian kebutuhan belajar, kedua ada model pengukuran kebutuhan belajar, yang ketiga ada menganalisis kebutuhan pembelajaran, yang keempat ada melakukan analisis kebutuhan kebutuhan. Yang kelima ada strategi penilaian kebutuhan dan yang keenam ada implikasi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya yaitu mengenai pengertian kebutuhan belajar. Nah, kebutuhan belajar adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk kehidupannya demi mencapai suatu hasil atau tujuan yang baik. Belajar adalah sesuatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang mengubah seseorang yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak baik menjadi baik, yang tidak pantas menjadi pantas, dan lain-lain. Jadi, pengertian identifikasi kebutuhan belajar adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk meneliti dan menemukan hal-hal yang diperlukan dalam belajar dan hal-hal yang dapat membantu tercapainya tujuan belajar itu sendiri. Baik itu proses belajar yang berlangsung di lingkungan keluarga atau informal, sekolah atau formal, maupun masyarakat atau non formal. Selanjutnya ada model pengukuran kebutuhan belajar. Model pengukuran kebutuhan belajar merupakan bentuk pengukuran terhadap hal-hal yang harus ada dan dibutuhkan dalam kegiatan belajar yang disajikan oleh pendidik atau guru dan disesuaikan dengan program pembelajaran yang dilakukan. Model pertama itu ada deduktif. Nah, model ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis kebutuhan belajar yang bersifat kebutuhan terasa atau kebutuhan belajar dalam pendidikan yang eh, dirasakan langsung oleh peserta didik. Yang kedua itu ada model deduktif. Model deduktif diidentifikasi bahwa kebutuhan pembelajaran yang dilakukan secara langsung dengan sasaran yang luas. Yang ketiga itu ada model klasik. Nah, model klasik ditujukan untuk menyelesaikan bahan belajar yang telah ditetapkan dalam kurikulum atau program belajar dengan kebutuhan belajar yang disarankan peserta didik atau sasaran. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa on cam dikarenakan saya sedang tidak enak badan. Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan mengenai menganalisis kebutuhan pembelajaran. Nah, jadi ada 6 macam kebutuhan yang bisa digunakan untuk merencanakan dan mengadakan analisa kebutuhan. Yang pertama itu kebutuhan normatif. Nah, kebutuhan normatif itu kita kayak membandingkan peserta didik dengan standar nasional. Misalnya di sini ada EPTANAS, UMPTN, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada kebutuhan komparatif. Membandingkan, jadi kebutuhan komparatif ini membandingkan peserta didik pada satu kelompok dengan kelompok lain yang selevel. Misalnya seperti hasil EPTANAS SLTPA dengan SLTPB. Nah, yang ketiga itu ada kebutuhan yang dirasakan, yaitu ketika hasrat atau keinginan yang dimiliki masing-masing peserta didik itu perlu ditingkatkan. Nah, kebutuhan ini menunjukkan kesenjangan antara tingkat keterampilan atau kenyataan yang nampak dengan yang dirasakan. Nah, cara terbaiknya itu untuk mengidentifikasi kebutuhan ini dengan cara interview. Lalu yang keempat ada kebutuhan yang diekspresikan. Kebutuhan yang diekspresikan itu yaitu merupakan sebuah kebutuhan yang dirasakan seseorang ketika mampu diekspresikan dalam tindakan. Misalnya ketika siswa yang mendaftar sebuah kursus, nah mereka itu kayak kan sesuai dengan minat dan bakat, jadi kayak ada ekspresi bahwa mereka itu gembira. Nah, yang terakhir itu ada yang kelima, maaf. Yang kelima ada kebutuhan masa depan. Nah, kebutuhan masa depan ini mengidentifikasikan perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa mendatang. Misalnya seperti penerapan teknik pembelajaran yang baru dan sebagainya. Ini yang terakhir yaitu eh, kebutuhan insidental yang mendesak. Kebutuhan insidental yang mendesak itu merupakan faktor negatif
yang muncul di luar dugaan yang sangat berpengaruh, misalnya kayak bencana nuklir, kesalahan medis, bencana alam, dan sebagainya. Next. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Olivia. Di sini saya Olivia Ira Salsabila akan menjelaskan poin D yang melakukan analisis kebutuhan. Menurut Morrison, menganalisis kebutuhan pembelajar adalah ada 4 poin, yaitu perencanaan yang perlu dilakukan, membuat klasifikasi warga belajar, siapa yang akan terlibat dalam kegiatan, dan cara pengumpulannya. Yang kedua, pengumpulan data. Perlu mempertimbangkan besar kecilnya sampel dalam penyebarannya. Yang ketiga, analisis data, yaitu setelah data terkumpul, kemudian data dianalisis dengan pertimbangan ekonomi, ranking, frekuensi, dan kebutuhan. Yang terakhir, membuat laporan akhir. Dalam sebuah laporan analisa, kebutuhan mencakup 4 bagian, yaitu analisa tujuan, analisa proses, analisa hasil, dengan tabel dan penjelasan singkat, rekomendasi yang terkait dengan data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizkia. Nah, lanjut ke strategi penilaian kebutuhan. Nah, jadi kalau kita misalnya mau memahami kebutuhan dan masalah yang teridentifikasi, atau biasa disebut sebagai need assessment, itu penting mengumpulkan informasi langsung dari siswa, termasuk orang dewasa dan siswa umum. Reset mengidentifikasi ada 5 pertanyaan yang berbeda. Yang pertama itu ada pertanyaan untuk mengidentifikasi masalah atau tantangan yang dihadapi siswa atau peserta belajar. Nah, yang kedua itu ada pertanyaan untuk mengetahui prioritas keterampilan yang mungkin diajarkan dalam pembelajaran. Misalnya seperti keterampilan apa yang dibutuhkan. Nah, yang ketiga merupakan pertanyaan yang meminta siswa untuk mendemonstrasikan keterampilan tertentu. Contohnya, tulislah pertanyaan dengan kalimat pendek. Nah, yang keempat, pertanyaan yang bertujuan untuk mengeksplorasi perasaan dan kesan tentang suatu pelajaran tertentu. Misalnya, apa yang menarik dari pelajaran tersebut? Nah, yang terakhir itu pertanyaan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan solusi atau tindakan yang baik. Contohnya, apa yang menurut kalian paling baik untuk dilakukan? Next. Di sini ada tokoh Atwi Suparman. Beliau mengidentifikasi 8 langkah dalam mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Jadi ada langkah pertama. Langkah pertama itu kayak mengidentifikasi kesenjangan hasil prestasi saat ini dengan yang diinginkan. Seperti laporan tertulis, observasi, wawancara, angket, dan juga dokumen. Lalu ada langkah kedua. Nah, biasanya langkah kedua itu berupa evaluasi yang signifikan, ruang lingkup, dan peran kesenjangan terhadap masa depan, lembaga atau program. Lalu ada langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga itu melakukan analisis. Jadi, analisis kemungkinan penyebab kesenjangan melalui observasi, wawancara, dan analisis lagi. Nah, kita tuh harus memisahkan penyebab yang tidak berkaitan dengan kekurangan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Lalu yang berikutnya ada langkah keempat. Langkah keempat ini berupa wawancara siswa. Jadi, mewawancarai siswa untuk memisahkan antara yang sudah berpendidikan dan yang belum. Nah, biasanya kalau siswa yang sudah berpendidikan itu melanjutkan ke langkah yang kelima. Sedangkan siswa yang belum melanjutkan ke pendidikan itu melangkah ke ke nomor 8. Next. Nah, tadi kan ada yang siswa setelah melakukan pendidikan itu beranjak ke langkah 5. Nah, langkah 5 itu pendidikan bagi peserta yang berpendidikan. Maksudnya di sini pendidikan bagi peserta yang biasanya tuh siswa tersebut itu berprestasi. Nah, seperti itu. Nah, pindahkan. Jadi kita tuh harus memisahkan. Jadi kayak yang sering kemana. Nah, kalau yang sering ini ke langkah yang 6. Langkah 6 itu apa sih? Jadi langkah 6 itu Unpan
Yang ketujuh itu berlatih lebih banyak dengan supervisi dekat untuk kelompok yang jarang mendapat pendidikan. Jadi di langkah ketujuh itu kita kayak banyak berlatih kayak gitu. Eh, Selanjutnya ada langkah 8. Langkah 8 ini kan tadi udah disebutkan ya bagi yang belum berpendidikan. Nah, buat yang belum pendidikan itu adanya pembuatan instruksional bagi peserta yang belum pernah mendapat pendidikan. Jadi, kalau misalnya belum pendidikan itu biasanya ada suatu pembuatan instruksional gitu, seperti itu. Selanjutnya itu ada implikasi. Implikasi ini akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implikasi. Secara idealnya, dalam rangka pencapaian perkembangan kebutuhan diri siswa, sekolah yang dapat menyediakan dan memenuhi kebutuhan siswa. Berikut kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh siswa. Seperti yang pertama, kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan dasar manusia yang bersifat instintif. Kebutuhan-kebutuhan jasmania untuk peserta didik yang perlu diperhatikan adalah akan minumnya, pakaiannya, oksigen, dan istirahat, serta terhindar dari segala macam. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, selain mempengaruhi pembentukan pribadi dan perkembangan psikososialnya, juga akan sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar di sekolah. Lalu yang kedua, kebutuhan rasa aman. Sejumlah peneliti membuktikan bahwa kebutuhan ini sangat penting bagi peserta didik dan memberi pengaruh yang sangat besar bagi tingkah laku mereka. Murphy menyatakan bahwa sekolah yang efektif ditentukan oleh lingkungan yang aman dan rapi. Mereka mempunyai pendapat dalam dua dimensi. Dimensi pertama yaitu siswa tidak merasa terancam atau ketakutan, merasa aman dan senang berada di sekolah. Dimensi kedua adalah bahwa sekolah merupakan sistem penjagaan dan pelaksanaan disiplin. Yang ketiga, kebutuhan akan kasih sayang. Peserta didik yang mendapatkan kasih sayang akan merasakan senang, betah, dan bahagia saat berada di sekolah. Seakan-akan memperoleh motivasi untuk belajar di sekolah. Sebaliknya, jika kebutuhan ini tidak dipenuhi oleh peserta didik, maka akan mengakibatkan mereka merasa terisolasi, cemas, bingung, rendah diri, tidak nyaman, bahkan akan menyebabkan peserta didik sulit belajar dan memicu munculnya tingkah laku maladaptif. Dengan kondisi seperti itu, peserta akan membuat mereka malas untuk belajar. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Karena kebutuhan ini, peserta didik ingin memiliki sesuatu, ingin dikenal, dan ingin diakui di tengah-tengah masyarakat. Mereka yang dihargai akan merasa bangga dengan dirinya dan orang lain. Sebaliknya, jika peserta didik merasa diremehkan, maka sikap mereka pada diri mereka sendiri dan lingkungannya akan menjadi negatif. Lalu yang kelima, peserta didik juga mempunyai kebutuhan akan rasa bebas. Peserta didik yang merasa tidak bebas dan mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya atau tidak melakukan apa yang mereka inginkan akan mengakibatkan mereka menjadi frustasi, merasa tertekan, dan sebagainya. Mereka harus diberi kesempatan dan bantuan secara memadai untuk mendapatkan kebebasan. Yang terakhir, yang kelima, kebutuhan akan rasa sukses. Peserta didik menginginkan kegiatan akademis berhasil dengan hasil baik. Mereka akan merasa bahagia dan senang jika mereka berhasil. Jika apa peserta didik tidak berhasil, maka mereka merasa kecewa. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan ini merupakan kebutuhan pokok bagi peserta didik. Nah, mungkin segitu aja ya presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau misalnya kata-kata yang kurang berkenan. Untuk sesi tanya jawab kita lanjut di Google Classroom. Terima kasih atensinya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.